Hai para Sudaders, kuma kabarna damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film The Anthem untuk bagian yang ketiga. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Wuxian yang mendapatkan undangan resmi untuk mengikuti acara perayaan tersebut. Oleh karena itu dia pun sangat senang dan kemudian segera bergegas untuk membeli oleh-oleh untuk keponakannya. Namun di tengah perjalanannya itu mereka dihadang oleh salah satu anggota sekte emas yang bernama Si Jun. Dia pun menuduh Wuxian telah mengirimkan kutukan kepadanya. Lalu Wuxian pun langsung menolak tuduhan itu dan kemudian menantang mereka semua untuk bertarung. Setelah itu Wenning melepas segel yang pada tubuhnya, sehingga hal itu membuatnya mengeluarkan aura jahat dan langsung segera menghabisi semua pasukan sekte emas. Hingga di tengah kekacauan tersebut, Si Jun secara diam-diam berusaha untuk menyerang Wuxian, sehingga membuat hadiah yang akan diberikan Wuxian kepada keponakannya itu terjatuh. Tak lama setelah itu, putra sekte emas datang ke sana dan langsung menghentikan kekacauan tersebut. Si Jun saat itu merasa dirinya telah dipermalukan dan kemudian menghancurkan hadiah yang akan diberikan Wuxian untuk keponakannya. Sehingga hal itu membuat Wuxian ini sangatlah marah dan kemudian memberikan kekuatan kepada Wenning untuk menghabisi Si Jun. Akan tetapi ternyata Wenning saat itu malah membunuh putra sekte emas. Yang tentu saja hal itu membuat Wuxian ini menjadi terkejut dan dia baru mengerti tentang apa yang dikatakan Lan Zhan sebelumnya. Di tempat lain, Lan Zhan dan Jiang Cheng sudah terlalu lama menunggu kedatangan Wuxian untuk memulai acaranya. Mereka berdua pun pergi menemui Guang Yao. Di sana Guang Yao menceritakan semuanya. Hingga beberapa saat setelah itu pasukan yang menghadang Wuxian datang dan memberikan kabar jika putra sekte emas telah dibunuh oleh Wuxian. Hingga pada akhirnya Wuxian pun kembali ke tempat pengasingan. Yang saat itu dia mengamuk menyalahkan semua orang yang ada di sana. Oleh karena itu dia pun diberikan obat penenang sehingga membuatnya tidak bisa bergerak selama beberapa hari. Sedangkan Wenqing dan Wenning berniat pergi ke sekte emas untuk mempertanggungjawabkan kejadian tersebut. Namun tak lama setelah itu obat penenang itu telah menghilang. Wuxian merasa sangat bersalah dan kemudian dia pergi ke sekte emas, berharap saat itu dia akan bertemu dengan kakaknya. Sesampainya di sana, dia pun mendapatkan kabar jika semua orang di tempat pengusingan telah dihabisi oleh sekte emas. Setelah itu Wuxian mencoba berniat untuk menyelesaikan masalah. Dia pun pergi menemui para pemimpin sekte yang saat itu sedang melakukan sebuah rapat. Di sana Wuxian mencoba membenarkan kejadian kemarin, yang dimana saat itu dia hanya membela diri, sehingga tanpa sengaja membuat putra sekte emas terbunuh. Di tengah pembicaraan itu ada seseorang yang melepaskan anak panah kepada Wuxian. Hingga pada akhirnya hal itu memicu sebuah peperangan di antara semua sekte dengan Wuxian. Lalu Wuxian menggunakan kekuatan roh jahatnya untuk mengendalikan seseorang yang ada di sana. Sehingga hal itu membuat mereka semua saling bertarung satu sama lain. Namun saat itu kekuatan roh jahat milik Wuxian tidak ada satupun yang mengganggu sekte Jiang. Tak lama setelah itu Lan Zhan pun datang dan kemudian langsung segera menghentikannya. Namun saat itu Wuxian sudah tidak ingin berdamai dan terus melanjutkan pertarungan. Lalu Jiang Li pun datang untuk mencari Wuxian. Sehingga pada akhirnya Wuxian pun datang menghampirinya. Namun tanpa diduga ternyata ada seseorang yang bisa menggunakan kekuatan yang sama seperti Wuxian. Dia pun mengendalikan mayat yang ada di sana untuk menyerang Jiang Li. Wuxian yang melihat Jiang Li terluka merasa sangatlah bersalah. Hingga di saat akan menyelamatkan Jiang Li, ada salah satu pasukan di sana yang memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang Wuxian. Jiang Li yang melihat hal itu kemudian mendorong Wuxian hingga pada akhirnya orang tersebut tanpa sengaja menusuk Jiang Li hingga membuatnya tewas di sana. Di saat kondisi mentalnya yang sedang terguncang, semua orang di sana malah terus memprovokasi Wuxian. Wuxian yang sangat emosi kemudian menggunakan seluruh kekuatannya.
lalu dia berniat membuang Jimatin. Semua dikarenakan tujuannya selama ini tidak pernah sama dengan para pemimpin sekte lainnya. Hingga di saat Wuxian membuang Jimatin, seluruh sekte saling memperebutkan jimat tersebut. Bahkan mereka tidak memandang siapa kawan maupun lawan. Melihat hal itu, Wuxian pun merasa sangat putus asa dan mencoba untuk mengakhiri hidupnya. Dia mencoba untuk menjatuhkan diri ke sebuah jurang. Di sana Lan Zhan mencoba untuk menyelamatkannya. Namun seketika saat Jiang Cheng datang, dia pun melepaskan tangan Wuxian. Sehingga pada akhirnya dia pun jatuh ke dalam jurang dan tewas di sana. Singkatnya kembali ke masa sekarang, Wuxian yang telah dihidupkan kembali menggunakan tubuh orang lain. Lan Zhan yang saat itu telah mengenali penyamarannya. Lalu kemudian dia pun menceritakan di saat sebelum kematiannya tersebut. Jiang Cheng saat itu terus mencoba mencari Wuxian di dasar jurang dan terus berharap jika Wuxian ini masih hidup. Keesokan harinya mereka berdua ini mendapatkan laporan tentang roh pedang yang mereka bawa saat itu sedang mengamuk. Dengan cepat mereka pun langsung segera pergi ke sana. Sesampainya di sana mereka menggunakan kekuatan untuk menyegel pedang tersebut. Yang ternyata pedang itu telah terinfeksi kekuatan dari Jimatin. Bahkan pedang itu juga memberikan sebuah petunjuk yang mengarah ke sebuah tempat. Yang dimana tempat itu berada di sekte raya. Lalu dengan cepat mereka pun langsung segera pergi ke tempat tersebut. Sesampainya di sana, Wuxian bertemu dengan seorang pedagang yang menggunakan gambar dirinya sebagai menangkal kutukan. Tak lama setelah itu datang Jingling, keponakan Wuxian yang saat ini sudah dewasa. Di sana dia menghajar pedagang tersebut dikarenakan dia sangat membenci Wuxian dan ingin membalaskan dendam kepadanya. Wuxian saat itu berniat akan memberikan pelajaran kepadanya. Akan tetapi ternyata Jiangling saat itu membawa anjing peliharaannya. Yang dimana hal itu membuat Wuxian sangatlah ketakutan. Namun beruntungnya saat itu Lan Zhan langsung datang menghampirinya. Setelah itu mereka berdua kembali ke tempat pedagang itu untuk menanyakan apa yang sebenarnya sedang terjadi di sana. Lalu pedagang itu menceritakan jika ada rumor di sebuah bukit yang dimana telah memakan banyak kultivator yang datang ke sana. Kemudian dengan cepat mereka berdua pun segera mendatangi tempat tersebut untuk menyelidikinya. Sesampainya di sana, mereka berdua mendengar suara jeritan dari anjing milik Jingling yang dimana hal itu membuat Wuxian merasa ketakutan. Lalu kemudian mereka langsung masuk ke sana. Di sana mereka berdua menemukan sebuah peti yang berisikan senjata. Lan Zhan saat itu menggunakan musiknya untuk berkomunikasi dengan roh yang ada di sana. Lalu dia mendapatkan informasi jika ada seseorang pemuda yang terjebak di sana. Lalu mereka berdua pun langsung mencoba untuk menolong pemuda tersebut. Yang ternyata pemuda itu adalah Jingling. Wuxian pun langsung membawanya untuk pergi dari sana. Hingga ketika di luar mereka berdua pun berpisah. Yang dimana Lan Zhan mencoba mengejar seseorang yang sedang mengintai mereka. Sedangkan Wuxian saat itu membawa Jingling untuk kembali ke desa. Namun di tengah perjalanannya Wuxian melihat jika Jingling sedang terkena sebuah kutukan di kakinya. Wuxian saat itu tidak berbuat apapun dan tidak mempunyai kekuatan untuk menghilangkan kutukan tersebut. Maka dari itu dia pun mentransfer kutukan itu pada dirinya dan kemudian membawa Jingling kembali ke desa. Sesampainya di desa, singkatnya Jingling telah sadar dari pingsannya. Lalu kemudian dia pun segera berlari untuk pergi dari sana. Hingga di saat Wuxian akan mengejarnya, dia melihat ada Jiang Cheng yang sedang berada di sana. Lalu Wuxian kemudian bersembunyi. Namun saat itu dia melihat seekor anjing yang membuatnya sangat ketakutan. Jiang Cheng yang melihat Wuxian saat itu telah menyadari tentang identitasnya. Maka dari itu Jiang Cheng saat itu langsung membawa Wuxian pergi ke rumahnya. Di sana Wuxian terus disalahkan oleh Jiang Cheng. Bahkan di saat itu diikat menggunakan cambuk miliknya. Namun Jiangling saat itu mencoba melepaskan cambuk tersebut bertujuan untuk membalaskan kebaikannya. Kemudian bertemu dengan Lan Zhan. Di sana Lan Zhan memberikan informasi jika dia telah mengetahui siapa orang yang telah mengintai mereka. Yang ternyata orang itu adalah Wei Sang. Kali ini dia telah menjadi ketua sekte raya menggantikan Golok Merah. Yang di saat itu tiba-tiba kutukan yang ditransfer pada tubuhnya Wuxian kini membuat kaki Wuxian semakin parah. Lalu kemudian mereka berdua pun segera pergi ke tempatnya Wei Sang. Sesampainya di sana,
Wei Xiang yang saat itu tidak bisa mengelak. Dia pun menjelaskan jika tempat itu adalah kuburan para pendahulu dan juga tempat menyimpan benda pusaka, yang dimana tempat itu pernah dijarah oleh perampok. Namun mereka semua saat itu tewas oleh kekuatan benda pusaka yang ada di sana. Maka dari itu Wei Xiang memanfaatkan kejadian itu untuk menyebarkan berita jika tempat itu bisa memakan jiwa manusia. Semua itu bertujuan agar tidak ada lagi seseorang yang datang ke sana. Lalu setelah itu mereka pun pergi ke sana. Namun setelah diselidiki ternyata jasad dari Tuan Golok Merah dan senjata pusakanya sudah tidak ada di sana. Mereka pun curiga jika roh dari pedang yang sedang mereka selidiki ada hubungannya dengan kejadian ini. Maka dari itu mereka pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Singkatnya mereka telah singgah di sebuah kedai minum tempat di mana dulunya mereka pernah singgah bersama. Wuxian saat itu mendengar orang-orang yang masih membicarakan tentang sekelompok orang yang pernah dihabisi oleh Sue Yang. Lan Zhan pun memberitahukan Wuxian yang dimana Sekte Emas dulu membantah dikarenakan tidak ada bukti yang menegaskan jika Sue yang telah melakukan hal tersebut. Di malam harinya, Wuxian pun pergi keluar. Di sana dia kedatangan Wenning yang saat itu dijuluki Jenderal Hantu. Wuxian saat itu telah menyadari jika Wenning ini telah dikendalikan oleh seseorang. Dia pun kemudian mencoba untuk memeriksanya. Yang ternyata dugaannya ini benar ada sebuah paku yang menancap di kepalanya. Hingga sampai paku itu dicabut, Wenning pun kini telah kembali sadar. Namun tiba-tiba Lan Zhan saat itu menyusulnya. Akan tetapi saat itu keadaannya masih tidak sadar dikarenakan terlalu banyak minum. Wuxian pun saat itu memberikan isyarat kepada Wenning untuk pergi terlebih dahulu. Dan kemudian dia membawa Lan Zhan untuk masuk ke penginapan. Sesampainya di dalam, ada seseorang yang mengikuti mereka. Lan Zhan pun berusaha untuk menghentikannya. Namun orang tersebut tiba-tiba menggunakan kekuatannya dan berhasil lolos dari mereka. Sedangkan Wuxian dia menyadari jika orang tersebut telah mengetahui semua jurus yang dipakai oleh Lan Zhan. Dia pun beranggapan jika orang tersebut adalah orang yang mereka kenal. Sehingga keesokan harinya mereka berdua pun melanjutkan perjalanannya. Mereka berdua terus mengikuti petunjuk yang diberikan oleh roh pedang hingga mereka sampai di suatu tempat yang dijuluki Kota Peti Mati, yang dimana tempat itu dirumorkan adalah wilayah yang terkutuk sehingga tidak ada satupun orang yang berani masuk ke sana. Tanpa sengaja saat itu Wuxian bertemu dengan Jiangling bersama dengan rombongannya. Hingga tak lama setelah itu mereka pun didatangi oleh para zombie. Namun beruntungnya Lan Zhan telah sampai di sana dan kemudian langsung menghabisi para zombie tersebut. Setelah itu kemudian muncul seseorang misterius yang sedang mereka kejar. Dengan cepat Lan Zhan pun langsung segera menyerangnya. Sedangkan Wuxian saat itu membawa Ling Jing bersama dengan rombongannya. Semua itu dikarenakan ada seseorang dari mereka yang terkena kutukan dari zombie yang menyerang mereka. Setelah itu mereka masuk ke dalam sebuah rumah di salah satu warga di sana. Di saat itu mencoba untuk membuat obat penawar dari kutukan zombie tersebut. Lalu ketika dia sedang berbicara dengan pemilik rumah itu, Wuxian merasakan ada suatu keanehan. Dia pun menyuruh semua orang di sana untuk berhati-hati dikarenakan mereka ini sedang berada di wilayah yang asing. Di saat sedang menunggu obat penawar itu selesai, Wuxian bertanya kepada Jingling mengapa dia bisa sampai di kota ini. Lalu dia pun menjelaskan jika dia mendapatkan suatu petunjuk aneh yang membawa mereka sampai di kota ini. Wuxian pun merasa curiga di mana ada seseorang yang sengaja membawa mereka ke sini yang bertujuan untuk bertemu dengan Wuxian dan juga Lan Zhan. Hingga di saat sedang membagikan obat penawar kepada orang yang terkena kutukan, mereka pun mendengar suara langkah dari kaki luar yang pada awalnya mereka mengira itu adalah serangan dari roh jahat. Namun ternyata suara itu berasal dari seorang wanita buta. Setelah itu datang kembali seseorang yang lain yang sedang terkena kutukan. Mereka pun kemudian langsung segera membawanya masuk. Yang ternyata orang itu adalah Xin Chen, orang yang pernah menangkap Sue Yan di masa lalu. Wuxian saat itu merasa aneh dikarenakan dia mendapatkan rumor jika dia telah tewas karena penyakit. Lalu muncul satu orang temannya Xin Chen yang bernama Song Lang. Namun saat itu kondisinya sudah menjadi zombie dan saat ini sedang dikendalikan oleh seseorang. Kemudian Wuxian pun menggunakan kekuatannya untuk mengajak roh itu berkomunikasi. Lalu Wuxian mendapatkan informasi jika ternyata mereka berdua ini telah mati dan orang yang mengendalikannya itu adalah Xin Chen. Dari sinilah terungkap ternyata dia bukanlah Xin Chen, melainkan Sue Yang menyamar menjadi Xin Chen.
Dia mengancam semua orang untuk pergi dari sana dan kemudian mengajak Wuxian untuk membangkitkan Sonlan. Namun saat itu Wuxian langsung menolaknya hingga pada akhirnya Suoyan saat itu langsung mencoba untuk memaksanya. Dan beruntungnya saat itu Lan Zhan datang dan langsung mengambil pedang miliknya yang terjadilah pertarungan di antara mereka. Sedangkan Wuxian saat itu membawa rombongan Jingling untuk pergi dari sana. Terlihat mereka pun dituntun oleh seorang wanita buta yang sebelumnya mereka temui. Wanita itu menuntun mereka ke sebuah peti, yang ternyata di dalam peti itu terdapat jasad Xinchen. Dan Wuxian pun saat itu sangatlah penasaran tentang apa yang sedang terjadi. Namun dikarenakan wanita itu tidak bisa berbicara, Wuxian pun kemudian menggunakan kekuatannya untuk melihat alam bawah sadar dari wanita tersebut. Sehingga diperlihatkan di masa lalu, di saat mereka sedang menangkap Suoyan, Songlan terkena serangan dari Suoyan yang hingga membuat matanya menjadi buta. Oleh karena itu, Xinchen mencoba mendonorkan kedua matanya untuk Songlan. Hingga beberapa tahun setelah itu, mereka berdua ini berpisah. Xinchen yang buta saat itu berada di kota yang disebut kota peti mati, yang dimana semua orang di sana adalah pembuat peti mati. Kemudian di sana dia bertemu dengan seorang wanita yang bernama Jing. Hingga suatu ketika mereka menemukan Suoyan yang sedang terluka. Xinchen yang tidak mengetahui jika dia adalah Suoyan langsung membawanya ke rumah mereka. Sampai saat Suoyan ini telah sadar dari pingsannya. Dia melihat Xinchen yang tidak mengetahui identitasnya. Maka dari itu dia mencoba untuk memanfaatkan kesempatan tersebut. Singkatnya, Songlan yang sedang mencari keberadaan Xinchen melewati kota tersebut dan tidak sengaja bertemu dengan Jin. Di sana dia bertanya kepada Jing tentang seseorang yang kultivatornya buta dan memakai baju putih. Mendengar hal itu, Jing kemudian mengajak Songlan ke tempatnya dan di perjalanan mereka Songlan pun melihat Suoyan yang sedang bersama dengan Xinchen. Songlan yang itu mengira jika mereka berdua ini telah bekerja sama. Lalu kemudian dia pun langsung menyerang Suoyan dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Di sana Suoyan mencoba menggunakan kekuatannya untuk merasuki dengan roh jahat dan memotong lidahnya. Yang ternyata Xinchen yang buta telah memberikan kekuatan kepada pedangnya untuk mendeteksi roh jahat. Sehingga roh jahat yang masuk ke dalam tubuh Songlan terdeteksi oleh Xinchen. Dia pun keluar dari rumah dan kemudian langsung menyerang Songlan hingga membuatnya tewas. Semua itu dikarenakan dia menganggap jika Songlan ini adalah zombie yang akan menyerang desa tersebut. Kembali ke masa sekarang, Wuxian yang telah mengetahui semua itu menjadi sangatlah emosi. Lalu dia pun berniat untuk kembali dan berjanji kepada Jin jika dia akan membunuh Suoyan. Di perjalanannya ke tempat Suoyan, Wuxian melihat Wenning yang sedang bertarung dengan Songlan. Melihat hal itu, Wuxian pun menyabut semua paku yang ada di kepalanya. Semua itu bertujuan untuk mengembalikan kesadarannya. Setelah itu mereka pun langsung segera bergegas ke tempatnya Suoyan. Di sana Suoyan yang melihat kedatangan Wuxian, dia pun mencoba untuk mundur dari pertempuran tersebut. Yang saat itu dia bersembunyi di dalam kabut yang menyelimuti tempat itu. Bahkan dia secara diam-diam mencoba untuk menyerang Wuxian. Namun beruntungnya saat itu Wenning langsung datang untuk menghadang serangan tersebut. Suoyan yang sedang terluka saat itu melihat ada Jin yang berada di sana. Dia pun sangat kesal dan kemudian menusukkan sebuah pedang ke arahnya. Sedangkan Wuxian saat itu langsung menghampiri Jin yang terkena serangan dari Suoyan. Di saat itu Suoyan yang masih bisa bergerak memanfaatkan kesempatan itu untuk melakukan serangan. Namun beruntungnya saat itu Lan Zhan langsung datang dan menebaskan pedang hingga membuat Suoyan ini tidak berdaya. Lalu seketika tiba-tiba orang misterius pun datang ke sana. Yang di saat itu mencoba mengambil jimatin yang ada di tangannya Suoyan. Lalu kemudian langsung pergi dari sana. Di sisi lain, Songlan yang saat itu telah sadar. Dia pun mencoba untuk membalaskan dendamnya kepada Suoyan selama ini. Setelah itu kita pun diperlihatkan kejadian di masa lalu. Yang dimana sebelum kematiannya, ternyata Xinchen telah mengetahui jika orang yang telah diselamatkannya itu adalah Suoyan. Hingga sampai ketika dia telah mengetahui jika orang yang dia bunuh adalah Songlan. Dia pun merasa sangat bersalah dan kemudian memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit urang dari Ningali Film. See you, undur diri dan salam Sundaners.